Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Lucy Amartia Yusbika Pertiwi dari Program Studi Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan Politeknik Ahli Usaha Perikanan Jakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Kode Etik dan Peraturan Perundang-undangan Pangan. Dari dosen pengampu Ibu Yuliati Hotmauli Sipahutar, SPI MM. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pendahuluan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 terdapat 22 bab. Bab pertama ketentuan umum, bab kedua asas dan tujuan, bab ketiga hak dan kewajiban, bab keempat tanggung jawab pemerintah, bab kelima sumber daya di bidang kesehatan, bab keenam upaya kesehatan, bab ketujuh kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lanjut usia, dan penyandang cacat. Bab ke-8, gizi. Bab ke-9, kesehatan jiwa. Bab ke-10, penyakit menular dan tidak menular. Bab ke-11, kesehatan lingkungan. Bab ke-12, kesehatan kerja. Bab ke-13, pengelolaan kesehatan. Bab ke-14, informasi kesehatan. Bab 15, pembiayaan kesehatan. Bab 16, peran serta masyarakat. Bab 17, badan pertimbangan kesehatan. Bab 18, pembinaan dan pengawasan. Bab 19, penyidikan. Bab 20, ketentuan pidana. Bab 21, ketentuan peralihan. Dan yang terakhir yaitu bab 22, mengenai ketentuan penutup. Sumber daya bidang kesehatan. Pasal 1, menjelaskan. Sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, pembekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan, dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Asas pembangunan kesehatan, pasal 2, menjelaskan. Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan pri kemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, dan non-diskriminatif, dan norma-norma agama. Tujuan pembangunan kesehatan. Pasal 3 menjelaskan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Tanggung jawab pemerintah terkait sumber daya manusia. Pada pasal 16 menjelaskan, pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Tenaga kesehatan pasal 1 menjelaskan, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan pasal 21. Ayat pertama, ayat ke-1 menjelaskan pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Ayat kedua berbunyi, ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, diatur dalam peraturan pemerintah.
Ayat ketiga berbunyi, ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan undang-undang. Tenaga kesehatan pasal 22. Ayat ke-1 berbunyi, tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum. Ayat kedua berbunyi, ketentuan mengenai kualifikasi minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. Pasal 23, tenaga kesehatan. Ayat pertama berbunyi, tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Ayat kedua berbunyi, kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Ayat ketiga berbunyi, dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. Ayat keempat berbunyi, selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi. Ayat kelima berbunyi, ketentuan mengenai perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam peraturan menteri. Tenaga kesehatan pasal 23. Ayat pertama berbunyi, tenaga kesehatan berwenang untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Ayat kedua berbunyi, kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Ayat ketiga berbunyi, dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari pemerintah. Ayat keempat berbunyi, selama memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, dilarang mengutamakan kepentingan yang bernilai materi. Ayat kelima berbunyi, ketentuan mengenai perizinan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3 diatur dalam peraturan menteri. Tenaga kesehatan pasal 24. Ayat pertama berbunyi, tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 23 harus memenuhi ketentuan kode etik, standar profesi, hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional. Ayat kedua berbunyi, ketentuan mengenai kode etik dan standar profesi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diatur oleh organisasi profesi. Ayat ketiga berbunyi, ketentuan mengenai hak pengguna pelayanan kesehatan, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri. Tenaga kesehatan. Penjelasan pasal 21 ayat 1. Pada prinsipnya, perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan ditunjuk kepada seluruh tenaga kesehatan dalam menyelenggarakan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan dapat dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki, antara lain meliputi tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat dan lingkungan, tenaga gizi, tenaga kerapian fisik, tenaga teknisian medis, dan tenaga kesehatan lainnya. Tenaga kesehatan, penjelasan pasal 21 ayat 3. Pengaturan tenaga kesehatan di dalam undang-undang adalah tenaga kesehatan di luar tenaga medis. Tenaga kesehatan, penjelasan pasal 23 ayat 1. Kewenangan yang dimaksud dalam ayat ini adalah kewenangan yang diberikan berdasarkan pendidikannya setelah melalui proses registrasi dan pemberian izin dari pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fasilitas pelayanan kesehatan, pasal 34 ayat 2. Berbunyi, penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan dilarang mempekerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki kualifikasi dan izin melakukan pekerjaan profesi. Penjelasan dari pasal 34 ayat 2. Bagi tenaga kesehatan yang memiliki profesi belajar, penjelasan pasal 34 ayat 2. Bagi tenaga kesehatan yang sedang menjalani proses belajar, diberikan izin secara kolektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Terima kasih, demikian tadi pemaparan materi
mengenai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Semoga materi yang saya berikan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi tadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.